Tapi ternyata ini sekalian, di dalam syariat ada yang lebih berat dari sekedar menahan rindunya seseorang kepada kekasih, yaitu istiqamah. Berat nggak bu istiqamah? Apa sih itu istiqamah? Istiqamah itu dawamul amal hatta ya'tiyakal maut. Istiqamah itu konsisten dalam beramal sampai datangnya kematian. Itu istiqamah. Dan itu bukan pekerjaan yang ringan kan gitu. Menurut ibu-ibu berat atau tidak? Berat ya. Bahkan ibu-ibu sekalian, syayadatni Hud wa akhwatuha, kata Rasulullah SAW ketika Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, engkau sekarang beruban. Kata Abu Bakar, Rasulullah itu ibu-ibu sekalian, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ketika wafat memang beruban, tapi hanya beberapa helai saja. Mungkin 10 sampai 14 helai saja ubannya yang ada pada rambutnya Rasulullah SAW. Maka kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq dalam sebuah hadis dikatakan, ya Rasulullah, engkau sekarang beruban. Rasulullah mengatakan, syayabanihu wa akhwatuha, surah Hud wa akhwat, surah Hud dan teman-temannya itu telah membuat rambutku beruban. Surah Hud dan teman-temannya membuat rambutku beruban. Maknanya Rasulullah SAW selalu memikirkannya. Rasulullah selalu berkonsentrasi, berusaha untuk mengamalkannya. Sehingga Rasulullah SAW dikatakan oleh para sahabat, sesudah turunnya ayat ini, bahkan beliau jarang terlihat tertawa. Saking asyadul ayat. Ayat ini kata Abdullah bin Abbas adalah ayat yang paling berat diterima oleh Rasulullah SAW. Apa ayat ini sekalian? Di surah Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak." Ini ayat yang paling berat. Kata Abdullah bin Abbas, asyadul ayat yang paling berat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah hadhihi ayat ini. Apa ayatnya? Allah mengatakan, "Fastaqim kama umirta." Wahai Muhammad, istiqamahlah engkau kama umirta, seperti yang aku perintahkan, wa man taba ma'aka, dan aku perintahkan kepada orang-orang yang bertaubat bersama. Ini ayat yang paling berat kata Abdullah bin Abbas. Asyadul ayat yang paling berat diterima oleh Rasul. Bahkan testimoni dari beberapa sahabat, sesudah Rasulullah menerima ayat ini, bahkan Rasulullah jarang terlihat tertawa. Saking saking fokus, ya, saking bersungguh-sungguh serius untuk mengamalkan ayat ini. Jadi istiqomah ini memang berat, bukan saja di level kita sebagai manusia akhir zaman. Ya, kita ini kan awam yang STMJ, sholat terus gibah jalan, kan gitu ya. Sholat terus dusta jalan, kan gitu. Sholat terus tapi maksiat jalan, kan gitu. Kita ini awam. Ya, Rasulullah SAW hatta beliau manusia yang paling baik, khairun nas, bahkan beliau sayyidul mursalin, mengatakan bahwa istiqomah itu berat benda, ya. Istiqomah itu berat. Kenapa berat, ibu sekalian? Istiqomah itu berat. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan beratnya amanah ini. Istiqomah itu aku jadi konsisten di dalam beramal, ya, menjaga konsistensi di dalam beramal sampai hatta yakin, sampai datang kematian. Kita ini sholat tahajud sih, tapi kalau lagi ada masalah, ya, sholat sih alhamdulillah, tapi kalau lagi ada masalah, kalau lagi happy, kalau lagi senang, berat rasanya mau bangun.
Iya, nah itu merupakan bagian dari pola-pola kita di dalam beribadah. Ya, pertama ibu sekalian, ini yang harus kita waspadai, ya, yang harus kita waspadai. Kenapa sih kita nih dawamul amal, mendawamkan amal, melazimkan amal? Itu berat. Karena yang pertama ibu sekalian, itu kita ini diganggu, kita ini digoda oleh dua hal. Ya, oleh dua hal yang memang itu menjadi perangkat bagi kita untuk menguji kesungguhan ibadah kita. Ya, apa itu? Yang pertama adalah hawa nafsu, kemudian yang kedua adalah syaitan. Nah, ini yang membuat kita ibu sekalian suka goyah, suka oleng, yang kemudian kita menjadi tidak serius di dalam menjadi hamba Allah. Karena yang satu ada syaitan, kemudian yang kedua ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu ibu sekalian memang terinstal di dalam tubuh kita. Ada satu perangkat yang disebut dengan hawa nafsu. Di dalam surah Yusuf dikatakan innan nafsa la'amaratu bisu illa ma rahima rabbi. Ya, bahwa sesungguhnya hawa nafsu itu ibu sekalian la'amaratu bisu, memang selalu mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali hawa nafsu yang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti disebut dengan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu adalah nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masing-masing ini ibu sekalian semuanya memiliki hawa nafsu dan itu tidak bisa dihilangkan. Hawa nafsu itu bukan untuk dihilangkan, karena manusia bukan malaikat. Makhluk Allah yang tidak memiliki hawa nafsu hanya malaikat. Makanya malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak menikah, karena malaikat diciptakan tanpa hawa nafsu. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan bersujud dan tidak bangkit dari sujudnya kecuali datangnya hari kiamat. Malaikat bersujud dari mulai diciptakan sampai hari kiamat, malaikat itu pekerjaannya bersujud. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah karena memang malaikat adalah makhluk yang tidak memiliki hawa nafsu. Kalau kita nih manusia semuanya memiliki hawa nafsu, makanya kita merasakan lapar. Nah, lapar itu hawa nafsu. Makanya kita haus. Kalau kita tidak diberikan hawa nafsu lapar, maka kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya makan. Kalau kita nggak dikasih hawa nafsu ngantuk, maka kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya tidur. Kalau kita tidak dikasih syahwat biologis, maka manusia akan punah, tidak memiliki keturunan. Jika memang manusia itu tidak diberikan hawa nafsu, maka hawa nafsu itu tidak untuk dihilangkan, tapi hawa nafsu itu untuk dijinakan. Dari nafsu sayyi'ah, nafsu madmumah menjadi nafsul mutmainnah. Itu peperangan kita ibu sekalian. Peperangan kita dalam setiap detiknya, dalam setiap menitnya, dalam setiap harinya. Kata Rasulullah SAW, jihadul akbar, ini adalah jihad terbesar bagi seorang hamba, adalah berperang melawan hawa nafsu buruknya. Sedangkan karakter hawa nafsu itu dalam surah Yusuf dikatakan la'amaratu bisu. Hawa nafsu itu memang dia itu selalu mengajak manusia pada keburukan. Ya, jadi ini yang harus kita waspadai. Hawa nafsu, ibu-ibu sekalian, ya. Di dalam Burdah Al-Imam Al-Bushairi beliau mengatakan wan nafsu katifli. Nafsu katifil, nafsu itu seperti bayi, gitu bu. Jadi nafsu itu bu, nafsu sayyi'ah itu seperti aktifil, seperti anak kecil.
Bayangin Bu, kalau anak kecil mimpi, hawa nafsu itu seperti anak kecil, dia akan terus mengajak kita pada keburukan sampai kita memutusnya, sampai kita menyapihnya. Seperti itu dalam semua hal begitu. Kita punya uang ibu sekalian, dan sunnah kita sedekah. Kan gitu ya, kan mau sedekah itu ibu sekalian berat banget ya. Kalau sedekah goceng sih nggak berat tuh, goceng sedekah nggak berat. Tapi kalau 500.000, 600.000, oh kan itu butuh perjuangan melawan hawa nafsu luar biasa. Gitu ya, benar-benar butuh effort gitu tuh untuk bisa mengeluarkan sebesar itu. Maka ingat, hawa nafsu itu seperti anak kecil. Kalau nggak kita sapi gitu, kalau nggak kita putus, maka kita akan tunduk di bawah perintah. Gitu. Nah ini ibu sekalian, di antaranya ada beberapa kisah para ulama bagaimana mujahadah mereka, di dalam melawan hawa nafsu. Ini mudah-mudahan bisa menjadi ibrah bagi kita. Di antaranya ibu sekalian seperti Rabi bin Huthaim, Al-Imam Rabi bin Huthaim. Rabi bin Huthaim ini adalah seorang tabi'in. Beliau adalah seorang tabi'in yang saleh ibu sekalian. Bagaimana beliau menjinakkan hawa nafsunya. Jadi katanya bahwa hawa nafsu itu memang ibu sekalian itu tidak banyak dipengaruhi oleh zikir dan ilmu. Ternyata untuk hawa nafsu ini, untuk memutusnya itu ternyata tidak banyak dipengaruhi oleh zikir dan ilmu. Tetapi yang paling efektif ibu sekalian, yang paling efektif untuk bisa mengendalikan kehendak hawa nafsu ini disebutkan oleh para ulama adalah zikrul maut, mengingat kematian. Kita lagi ngantuk begitu, ya Allah, asa ya Allah dingin banget, ini empuk banget kasur. Ingat, takutnya pemerintah ini mati. Zikrul maut. Ini kata para ulama, termasuk Habib Umar menyampaikan bahwa yang paling efektif untuk menjinakkan hawa nafsu itu adalah zikrul maut, mengingat kematian. Oleh karena itu ibu sekalian, yang dilakukan oleh para salafus saleh di masa lampau, seperti misalnya Rabi bin Huthaim rahmatullah alaihi, kemudian Imam Hasan al-Basri, beliau dari kalangan tabi'in, ya. Beliau tuh untuk menjinakkan hawa nafsu tadi ya, untuk menghilangkan kemalasan, untuk menaikkan dari futur menjadi syirah di dalam imannya. Dikatakan bahwa Imam Hasan al-Basri dan Rabi bin Huthaim ini menggali kubur. Saya sudah sampaikan di beberapa majelis ta'lim. Beliau menggali kubur, ada yang mengatakan di kamarnya, ada yang mengatakan di belakang rumahnya. Gali kubur, ada lahat. Dan lahat, ya lahat itu kan lahat yang lahat gitu, kalau kita bilangnya yang lahat, yang tempat meletakkan jenazah. Ya, gitu. Dan beliau ini Bu, kalau sudah mulai malas ya, kalau sudah mulai sulit sekali menjinakkan hawa nafsunya, maka di malam gulita beliau akan masuk ke lahat itu lalu berbaring di dalamnya. Ini bisa ibu praktekin. Punya kubur tanah belakang rumah, gali kubur. Nggak ada tanah sekarang, kita mengubur kucing aja susah ya. Ini yang ada habis semua di kapiku. Ya, bikin lubang kubur beliau. Ini lihat Bu, ini usaha. Maksudnya begini Bu, ternyata memang untuk bisa menjinakkan hawa nafsu itu butuh usaha. Bahkan orang-orang yang salih sekalipun itu butuh usaha untuk bisa memenangkan rohiyahnya. Gitu. Ya beliau itu sekalian kalau udah mulai males gitu, kalau udah mulai futur, kalau udah mulai hawa nafsunya itu merajai di dalam hari-harinya, maka beliau kemudian masuk ke lahatnya lalu berbaring di dalamnya, di atasnya ditutup pakai kayu di atasnya. Maka di dalam tubuh ketika sudah berlama-lama di dalam muncul rasa takut, kemudian muncul rasa-rasa yang tidak nyaman gitu kan, gelap di dalam kubur, membayangkan dirinya sebagai mayit ya di dalam lahat itu. Maka kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mu'minun di ayat 99,
mengatakan kepada dirinya, hatta jaa ahadahumul maut, kata beliau, qala rabbi irji'un la'ali amalan salih fima taraktu. Beliau katakan begitu. Dan ketika datang kematian, ya Allah berfirman di surah Al-Mu'minun, hatta ya'tiyaka ahaduhumul maut, dan ketika datang kepada seseorang kematian, orang mati, datang malaikat Israel mencabut nyawanya, lalu kemudian seseorang diletakkan di liang lahat, maka kemudian dia mengatakan, qala rabbi irji'un, ya Allah balikin saya ke dunia ya Allah. Semua orang begitu, terutama orang-orang yang wafat dalam keadaan sedikit membawa amal saleh. Dia akan mengatakan, rabbi irji'un, ya Allah balikin saya ke dunia ya Allah. Seminggu aja ya Allah, nggak seminggu, sehari aja ya Allah, nggak sehari, sejam aja ya Allah. La'ali amalan salih fima taraktu, aku akan mengerjakan semua amalan-amalan salih yang aku tinggalkan tatkala aku hidup di dunia. Gitu. Di dalam Al-Quran nanti ibu baca di surah Al-Mu'minun, orang mati itu nanti akan begitu, minta sama Allah untuk dikembalikan ke dunia, balik lagi ke dunia, bukan untuk berjumpa dengan anak-anaknya, bukan untuk berjumpa dengan pasangannya. Apa yang dikatakan oleh orang itu? Rabbi irji'un la'ali amalan salih fima taraktu, ya Allah balikin aku ke dunia, aku akan melakukan semua amalan-amalan salih yang aku tinggalkan tatkala aku hidup di dunia. Itu semua akan begitu. Maka ibu sekalian, Nabi bin Hussein itu mengatakan itu di lahirnya itu kepada dirinya, mengucapkan firman Allah. Lalu kemudian sesudah itu beliau bangun, lalu beliau keluar dari kebun, lalu beliau memukul dirinya sendiri. Wahai Nabi, sekarang kau sudah balik lagi ke dunia. Wahai Nabi, sekarang kau sudah kembali lagi ke dunia. Maka lakukanlah amal soleh seperti yang kau janjikan. Jangan sampai engkau masuk ke liang lahat dan engkau tidak akan bisa lagi kembali ke dunia. Dan itu beliau memang merasakan efektifnya cara itu, gitu ya. Memang kita mau melihatnya nggak punya tanah buat bikin kuburan, dan aneh, dan mungkin nanti akan jadi viral ya, akan jadi viral di media sosial kalau ada yang mencoba ini. Tapi inilah yang dilakukan oleh para salafus saleh. Untuk apa? Sebagai usaha untuk mengembalikan kembali istiqomah dan girohnya di dalam beribadah. Nah itu bu caranya, ya. Kemudian ibu sekalian, seperti misalnya Al-Imam Ja'far bin Ahmad. Al-Imam Ja'far bin Ahmad ini ibu sekalian, beliau memiliki azan untuk berzikir itu 100 kali berzikir kepada Allah, 100 kali. Maka beliau kemudian mulai berzikir, subhanallah, subhanallah, bisa gitu ya. Sampai di bilangan 90, hatinya senang. Hatinya senang. Yang juga kita begitu. Kalau kita mau berzikir misalnya 100 kali istighfar, kalau udah bilangan 90 senang. Oh udah mau kelar nih, senang. Rasa senang itu muncul dari mana bu? Muncul dari hawa nafsu. Maka kemudian Al-Imam Ja'far mengatakan, wahai hawa nafsu, engkau senang berhenti berzikir, padahal berzikir itu maknanya adalah mengingat Allah, lalu engkau senang untuk berhenti mengingat Allah. Maka kemudian Al-Imam Ja'far bin Ahmad ini menambah zikirnya menjadi 1000. Untuk apa? Khilafun nafs, untuk menyelisih hawa nafsunya yang senang karena berhenti dari mengingat Allah. Kita suka begitu bu, kita suka senang ya. Kalau misalnya kita lagi beramal, kita suka senang kalau amalan itu udah mau selesai, kan gitu. Maka kemudian akhirnya beliau zikir lagi, subhanallah, 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 zikir lagi. Dihitungan 990, masih senang juga hatinya. Senang karena apa? Udah mau selesai, mau mendekati 1000. Maka kemudian Imam Ja'far mengatakan lagi kepada hawa nafsu, wahai hawa nafsu, engkau senang karena aku mau berhenti berzikir, maka aku tambah zikirnya jadi 10.000. Sesudah itu akhirnya nafsunya udah gak senang lagi. Ya, karena kalau senang mesti ditambah lagi. Jadi ini namanya mujahadah. Mujahadah itu adalah upaya seseorang lihtilafin nafs,
untuk itu kan enak banget ya, enak banget untuk dikonsumsi. Ngasih kambing mudah. Lalu kemudian akhirnya kambingnya dibagi-bagiin kesimpulan sampai tinggal sisa sedikit di bagian paha yang beliau sukai. Gitu ya, yang beliau sukai. Lalu kemudian disajikan oleh istrinya di hadapan beliau, makanlah. Makan Abi, makan. Sampai anak-anaknya mau minta, buat Abi. Jangan gitu. Sampai kemudian mau makan dipandangi daging itu. Dan pada saat itu ternyata beliau sedang berperang dengan keinginan hawa nafsunya. Sampai kemudian dia mengatakan, kasih kambing ini ke fulan, di sana anak yatim di sana. Dikasih itu airnya begitu. Kata beliau, saya lebih membutuhkan kenikmatan ini pada hari kiamat daripada hari ini. Ketat sekali memang para ulama di dalam apa? Di dalam mencurigai dan menuduh hawa nafsu. Masya Allah. Ya, ini sudah begitu. Kalau kita tidak biasa ya Allah masih jauh sekali ya untuk menggait hawa nafsu itu. Bahkan ibu sekalian, bahkan dikatakan oleh Imam Bukhari, ya, beliau mengatakan, wa khalifun nafsa syaitan wa asihima, beliau katakan, wa khalifun nafsa wa syaitani wa asihima. Kata beliau, dan khalifun nafs, selisihi hawa nafsu wa syaitan dan syaitan wa asihima, dan langganlah ia, jangan patuh kepadanya. Wa inhuma mahadatan mushaf fathih. Ya. Meskipun hawa nafsu dan syaitan itu mengajakmu atau memberi nasihat kepada yang baik, maka tuduhlah nasihat itu karena tidak ada syaitan yang memberi nasihat baik. Jadi meskipun hawa nafsu dan syaitan itu memberikan nasihat kebaikan, maka tuduhlah, karena syaitan dan hawa nafsu itu tidak pernah memberikan nasihat yang baik. Gitu loh. Ya seperti misalnya itu sekalian, seperti Sayyidah Hawa, kemudian Nabi Adam alaihissalam, ibu sekalian, itu kan ceritanya datang iblis kepada beliau. Lalu si iblis ini pura-pura memberikan nasihat baik kan gitu. Ya Adam kan diperintahkan oleh Allah untuk wala taqrabu hadhihi syajarah. Ya janganlah mendekati syajarah khuldi ini, janganlah mendekati pohon ini, gitu ya, pohon ini. Karena apa? Karena memang ada keburukan di dalamnya. Lalu kata syaitan, wahai Adam, wahai Hawa, ini adalah syajaratul khuld, ini adalah pohon keabadian yang jika engkau memakan buahnya, maka engkau dan Hawa akan kekal di surga selama-lamanya. Itu seolah-olah kayak baik gitu, memberikan nasihat kebaikan, padahal di dalamnya ada tipu daya, ada muslihat untuk menjerumuskan Adam dan Hawa pada keburukan. Jadi selalu tuduh hawa nafsu dan syaitan itu, meskipun dia memberikan nasihat kebaikan, tapi tuduhlah dia, karena syaitan dan hawa nafsu tidak akan pernah memberikan nasihat kebaikan. Begitu ya, ibu sekalian. Nah, jadi ini yang pertama, ibu, hawa nafsu. Ya, hawa nafsu ini lamarah bisu. Hawa nafsu ini selalu mengajak kepada keburukan, pun demikian syaitan. Sehingga kalaupun ada nasihat-nasihat kebaikan, maka jangan dipatuhi. Ada satu kisah juga, entah ini kisah nyata atau enggak, tapi ini menurut saya ini betul-betul menginterpretasikan bagaimana seharusnya kita tidak boleh mentaati syaitan dan hawa nafsu meskipun mereka mengajak pada kebaikan, gitu ya. Jadi ada seseorang, ibu sekalian, itu beliau keluar untuk sholat subuh itu dalam keadaan di luar hujan. Maka beliau syak, beliau ragu, ini saya jamaah enggak ya, hujan kan di luar, ini saya jamaah atau enggak ya, gitu. Maka kemudian begitu sampai di luar, maka terpleset jatuh, basah bajunya, basah. Lalu kemudian beliau ini kembali lagi ke rumah.
bahasa lu sholat di rumah aja nih gitu. Ya, udah kepleset gitu kan, balik lagi ke rumah, ya udah sholat di rumah. Tapi dia merasa enak juga ini sholat di rumah. Maka kemudian beliau ganti pakaiannya, lalu kemudian beliau keluar lagi dari rumah. Pas tadi itu tempat beliau terpleset, dia berhati-hati supaya tidak terpleset lagi. Ternyata sudah di pertengahan jalan ada genangan air, ada lubang, beliau terperosok ke situ dan jatuh lagi. Pasal lagi akhirnya begini, beliau pulang lagi ke rumah, ganti pakaian, mau sholat di rumah, tapi hatinya menjadi sihir nafsunya. Enggak, saya nggak sholat di rumah. Lalu kemudian beliau ganti pakaian, lalu beliau pergi lagi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Begitu sudah dekat mau sampai di masjid, kepleset lagi. Pemerintah ini kisah nyata atau tidak, tapi ini memang betul-betul menurut saya ini satu kisah yang ada ibrahnya. Kepleset lagi. Nah ini yang ketiga kali. Begitu beliau kepleset, ada yang megangin. Tiba-tiba ada seorang laki-laki megangin beliau, lalu menuntunnya sampai beliau duduk di dalam masjid. Lalu orang itu pergi. Ya, maka kemudian beliau mengatakan, "Fulan, jangan dulu pergi. Siapa kau?" Gitu ya. Kata dia, "Aku adalah syaitan." "Kenapa kau menolongku?" Maksudnya kenapa syaitan nolong saya ya? Padahal dia udah biarin aja jatuh gitu, biar dia balik lagi, kemudian nanti kehilangan sholat subuh gitu. "Aku syaitan," kata syaitan. "Terus kenapa aku menolongmu? Sebab tadi ketika engkau jatuh, kemudian engkau pulang di kalimat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosamu karena kesungguhanmu di dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Allah ampuni dosamu," kata siapa? Lalu kemudian ketika yang dua kali engkau jatuh dan engkau kembali lagi ke masjid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni orang tuamu, mengampuni keluargamu. Dan yang ketiga kali, kalau engkau jatuh lalu kemudian engkau balik lagi ganti pakaian lalu kembali ke masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala saya takut mengampuni teman-temanmu dan orang yang ada di kampungmu. Maka aku tidak mau Allah mengampuni. Sudah susah payah saya menjerumuskan orang di kampungmu, lalu gara-gara ini Allah memberikan ampunan pada dosanya. Saya nggak mau, makanya saya selamatin kamu. Gitu. Kata syaitan begitu, makanya gitu. Jadi syaitan itu kelihatannya lahirnya seperti menunjukkan secara lahir seperti memberikan pertolongan, seperti menunjuk pada kebaikan, padahal hakikatnya dia ingin menjerumuskan pada yang lebih buruk atau memiliki kepentingan untuk tetap menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu ya. Nah, itu awal masuk. Kemudian ibu sekalian, yang kedua tadi, yang kedua adalah, berarti saya sampai jam berapa? Udah 10:30, sekarang kita udahan aja gitu ngajinya. Sampai selesai. Belum selesai materinya tapi lanjut aja ya. Kemudian syaitan, ibu sekalian, syaitan. Nah, ini kita mesti waspada dengan syaitan, ibu sekalian. Syaitan ini adalah perangkat yang berikutnya yang membuat kita selalu tergelincir dari jalan Allah. Adalah syaitan. Dan diantaranya ibu sekalian, syaitan itu punya kelebihan, ya, untuk menyesatkan manusia. Yang pertama, karena di dalam Al-Quran disebutkan di surah Al-A'raf ayat ke-27, Allah berfirman, "Innahu ya'lakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu." Ya, salah satu kelebihan syaitan di dalam menjerumuskan manusia, innahu ya'lakum, syaitan itu melihat kita. Syaitan itu melihat kita min haitsu la tarawnahu, tapi kita nggak bisa melihat syaitan. Kita tidak bisa melihat syaitan. Nah, ini di antara kelebihan syaitan. Dan syaitan itu, ibu sekalian, ya, syaitan itu memang kerjaannya, tujuannya, goals dalam hidup mereka, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkan umur iblis sampai hari kiamat. Goalsnya apa, Bu? Menyesatkan manusia di jalan Allah
sehingga menjadi tujuan syaitan itu cuma satu, menyesatkan manusia dari jalan Allah. Makanya di dalam surah Al-A'raf ayat 17 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shimalihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Nah ini Bu, ya, syaitan itu tsumma la'atiyannahum, syaitan itu akan datang kepada manusia dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari arah kanannya, dari arah kirinya. Maksudnya syaitan akan datang kepada seseorang dari berbagai penjuru. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Sampai malaikat menangis Bu. Malaikat menangis, lalu malaikat mengatakan, "Ya Allah, berat sekali manusia. Berat sekali." Karena apa? Syaitan datang kepadanya dari berbagai lini, dari berbagai penjuru. Min haitsu la tarawunahum, dan manusia tidak bisa melihat syaitan. Ini di antara keunggulan syaitan. Tapi sesungguhnya syaitan itu lemah. Kalau apa? Kalau kita menyelisihinya. Sesungguhnya lemah syaitan itu. Asal apa? Asal kita bermujahadah untuk menyelisihinya. Ya. Nah itu di antara keunggulan yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu sekalian, di antara keunggulan syaitan, dia itu profesional dan berpengalaman. Kenapa disebut berpengalaman? Karena iblis itu Bu, iblis itu bahkan hidupkan sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Iblis namanya Azazil itu sudah hidup. Kemudian diangkat ke langit, hidup di langit menjadi penjaga surga. Kemudian menjadi iblis. Karena apa? Aba wastakbar. Karena iblis itu sombong, kemudian ingkar, kufur kepada Allah, disuruh sujud kepada Adam. Tapi iblis merasa dirinya lebih baik dari Adam. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Maka aku lebih baik daripada Adam. Gitu. Makanya itu salah satu perbuatan buruk yang paling dibenci Allah. Yang Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang sombong itu bahkan mencium bau surga itu tidak Allah izinkan. Orang sombong, al-kibar, tidak Allah izinkan. Jangankan masuk ke surga, bahkan mencium bau surga aja tidak Allah izinkan. Apa sombong itu? Batarul haq wa gamtunas. Sombong itu suka mengingkari kebenaran, wa gamtunas, dan suka merendahkan orang lain. Maknanya dirinya merasa lebih baik daripada orang lain. Itu dosa iblis itu yang membuat dirinya dikeluarkan dari surga. Ya. Berpengalaman makanya Bu iblis, karena hidupnya panjang. Iblis dan bala tentaranya dan syaitan dari kalangan jin itu umurnya panjang. Maka syaitan itu tahu Bu, nih ibu-ibu yang kayak begini nih bagaimana cara menggodanya. Tahu syaitan. Karena apa? Generasi seperti kita dulu pun ada yang hidup seperti kita, polanya, modelnya. Maka bagaimana cara untuk menggelincirkannya? Iblis sudah punya pengalaman. Gitu. Nah itu kelebihannya iblis. Hidupnya, umurnya panjang, sehingga dia tahu bagaimana pola-pola di dalam menghancurkan keimanan seorang. Kalau pejabat bagaimana cara menghasutnya. Kalau seorang pegawai bagaimana cara menggodanya. Kalau ibu-ibu rumah tangga bagaimana cara menggodanya, udah tahu. Karena hidupnya panjang, melintasi berbagai generasi, dan pola-polanya itu berulang, gitu ya, sehingga iblis terangkan. Nah, kemudian ibu sekalian, nah itu iblis. Dan kemudian yang ketiga, iblis itu punya kelebihan. Iblis itu memiliki anak buah yang sangat banyak. Nah, iblis dan syaitan itu memiliki anak buah yang sangat banyak. Anak buahnya sangat banyak. Dalam sebuah hadis,
Rasulullah SAW mengatakan, Inna iblis yadau arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Jadi di atas air, singgasana iblis itu terletak di atas air. Entah di mana, Allahu a'lam bishawab, karena ghaib. Ya. Summa ba'asa sarayahu fa'adalahu manzilatan 'azamahu fitnah. Lalu kemudian si iblis itu mengutus anak buah bala tentaranya untuk menggoda manusia. Jadi banyak tuh anak buahnya dari kalangan jin, anak buah iblis itu banyak. Sarayahu fa'adalahu manzilatan 'azamahu fitnah. Lalu kemudian yang paling tinggi anak buah iblis, kedudukannya di sisi iblis adalah yang paling besar a'zamuhum fitnah, yang paling besar fitnahnya. Yang paling besar fitnahnya itulah yang diletakkan paling dekat kedudukannya di sisi iblis. Kemudian dikatakan yaji wahadun fayaqul fa'al kadza wa kadza fayaqul ma sana'ta syai'an. Lalu datang tuh syaitan kepada iblis dengan mengatakan fa'al kadza wa kadza, wahai iblis, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini, sehingga manusia bermaksiat. Maka iblis mengatakan fayaqul ma sana'ta syai'an, engkau belum melakukan apapun, engkau belum melakukan sesuatu, kata iblis. Sampai kemudian datang seorang syaitan, lalu syaitan mengatakan mataraktu hatta faraktu bainahu wa baina mar'ati. Wahai Tuhan iblis, mataraktu, saya tidak pergi meninggalkan sepasang suami istri hatta faraktu, sampai mereka berpisah. Jadi iblis itu tidak pergi meninggalkan sepasang suami istri sampai mereka terus-menerus bertengkar, bertikai, hatta faraktu, sampai mereka berpisah. Lalu sesudah berpisah, dia merasa berhasil. Datang dia kepada iblis dan menyampaikan hal itu. Lalu iblis mengatakan, ya anak anta, bagus, kata iblis. Dan kemudian syaitan itu diletakkan di tempat yang paling dekat dengan iblis. Gitu. Jadi maknanya dalam hal ini ibu sekalian, syaitan itu memiliki anak buah yang sangat banyak, yang memang tidak pernah putus asa. Nah, tahu gitu, aku tidak akan pernah meninggalkan manusia sampai manusia itu tergelincir dari jalan Allah. Jadi nggak pernah putus asa. Ya, syaitan itu di dalam menjerumuskan manusia dari jalan Allah. Jadi ibu sekalian, kita kembali ke tema bahwa kenapa manusia sulit sekali istiqamah, karena ada hawa nafsu, kemudian ada syaitan. Kemudian yang kedua ibu sekalian, kenapa sulit sekali istiqamah? Karena hari ini banyak sekali perangkat-perangkat yang dikemas perangkat itu dengan sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu, yang membuat manusia itu kemudian kehilangan gairah, kehilangan ketertarikan untuk melakukan amal saleh. Nah itu, hari ini wifi kencang, sinyal kencang sekalian, sehingga manusia lebih memilih untuk murojaah, reels, short, Facebook gitu ya, daripada murojaah Al-Quran. Jadi perangkat-perangkat hari ini banyak untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah. Nah itu di antaranya. Nah, kemudian terakhir, bagian yang terakhir ini sekalian, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Karena tadi istiqomah itu berat, saya sampaikan secara singkat karena waktunya terbatas. Kalau begitu apa nih ikhtiar kita ibu yang harus kita lakukan untuk bisa memerangi hawa nafsu Allah? Yang pertama yang tidak boleh kita tinggalkan adalah berdoa kepada Allah. Berdoa Bu, ya. Fasbir wa ma sabraka illa billah. Ya, tidak ada daya, tidak ada kekuatan billah kecuali dengan pertolongan Allah. Seseorang tidak bisa melakukan ketaatan, seseorang tidak bisa menghindari kemaksiatan illa billah kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi ibu ketika mengatakan ihdinas siratal mustaqim, wah itu ibu sekalian mesti kenceng itu hatinya. Ya Allah, tetapkanlah diriku di atas jalanmu. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan aku
lurus, harus betul-betul dinikmati, dihayati ayat ini sebagai doa permintaan kita kepada Allah agar Allah menetapkan diri kita di atas jalannya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Minta kepada Allah di dalam doa-doa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta pertolongan Allah. Allahumma alhimni rusydi, ya Allah ilhamkan kepadaku jalan yang lurus. Wa a'inni min syarri nafsi, dan aku mohon pertolongan kepadamu min syarri nafsi, dari buruknya hawa nafsu. Gitu. Jadi jangan lupa sekalian minta kepada Allah. Sebab itulah silahul mu'min, itulah senjata seorang mukmin untuk mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berdoa. Ya. Kemudian yang kedua, ibu sekalian, bagaimana caranya? Yang kedua adalah yakni dengan ilmu. Bersama ilmu. Selalu bersama ilmu. Ya sahalallahu lahu tariqan may yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa orang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, sahalallah, maka Allah akan memudahkan dirinya untuk mendapatkan syurga, yakni untuk mendapatkan kebaikan. Jadi ilmu adalah guidance. Ilmu itu adalah pengawal, penjaga bagi ruh kita untuk tetap on the track di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga saya sebut. Yang ketiga adalah mendakwahkan ilmu, berada di dalam gerbong dakwah. Alaikum bil istiqamah yad'una bil istiqamah. Dikatakan begitu. Alaikum bil istiqamah, engkau akan selalu istiqamah. Yad'una bil istiqamah, dengan cara engkau mengajak orang lain untuk istiqamah. Jadi berada di dalam gerbong dakwah sekalian, itu adalah salah satu cara untuk menjaga keistiqomahan kita di jalan Allah. Menjadi mendakwah itu, berada di dalam gerbong dakwah, tidak melulu harus mengajar, kan ini ya. Tidak melulu harus mengajar. Ya, tidak melulu harus mengajar. Ya Bu ya, berada di gerbong dakwah itu bisa dengan mengajar, bisa dengan harta, menyisihkan harta kita untuk syiar. Bahkan hadir seperti ini, ibu sekalian, hadir seperti ini sudah merupakan bagian dari perjalanan kita di dalam gerbong dakwah. So kalau misalnya panitia memberikan undangan lalu semua orang sibuk dengan kegiatan masing-masing, tidak ada yang semuanya ada yang tidak mau hadir di dalam majelis ilmu, lalu bagaimana dengan syiar Islam? Tentu lama-lama syiar Islam itu akan mati jika orang tidak peduli terhadap panggilan-panggilan ilmu. Ya, ada harta dengan harta, ada tenaga dengan tenaga, ada ilmu dengan ilmu. Jadilah bagian dari gerbong dakwah. Alaikum bil istiqamah yad'un nas bil istiqamah. Kemudian yang keempat ibu sekalian, ini masalah teman. Ya, ternyata untuk menjaga keistiqomahan itu ibu sekalian adalah bersama dengan teman-teman yang saleh. Nah ini penting, bersama dengan teman-teman yang saleh. Ya, teman itu kan ibu sekalian di dalam Al-Quran ya, ada yang disebut sahib, teman teh, ada yang disebut rafiq, ada yang disebut khalil, ya, kemudian ada yang disebut jalis. Itu macam-macam kan jenis teman ya, macam-macam jenis teman. Makanya para ulama mengatakan teman itu bentuknya ada 3. Satu, ada teman yang seperti makanan, yang tajwid, kau membutuhkannya, selalu membutuhkannya. Siapa mereka? Yaitu teman-teman yang selalu mengajak kita pada kebaikan. Nah, itu teman yang seperti makanan, yang kita tidak boleh melepaskannya dan kita selalu membutuhkannya. Kemudian ada teman yang kadawa, seperti obat. Kadang-kadang aja kita membutuhkan kan kalau obat itu. Maksudnya apa? Maksudnya memang teman itu bukan teman yang baik, tapi masih kita harapkan kebaikannya. Gitu. Jadi ada kalanya baik,
ada kalanya tidak. Ya. Dan yang ketiga ada teman seperti penyakit. Ini toksik, teman yang toksik. Ini jauhi saja seperti ini. Maksudnya jangan sampai dijadikan jalis, jangan sampai dijadikan teman yang kita terus-menerus bersamanya. Karena apa? Keda ini seperti penyakit menular yang menularkan keburukan kepada kita. Gitu. Ya. Ini masalah teman sampai Rasulullah mengatakan al-maru al-dini hadiri. Seseorang itu agamanya dilihat dari dengan siapa dia berteman. Agama seseorang itu dilihat dari bagaimana dia berteman. Ya, Masya Allah. Nah, seperti itulah teman ibu sekalian, bahwa teman yang baik, lingkungan yang baik itu akan memberikan kontribusi besar di dalam menjaga keistiqomahan kita di dalam beribadah. Seperti apa sih teman yang baik itu? Ya, yang ibu kalau punya teman seperti ini nih, jangan sampai dia pasti gitu ya. Maka ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasul sekalian. Kata sahabat, ya Rasulullah, ya Allah, dengan siapa nih saya harus jalis? Jalis itu artinya berteman dekat. Dengan siapa saya harus berteman dekat? Lalu Rasulullah mengatakan, man dzakarakum billah ru'yatuh. Bertemanlah engkau dengan seseorang, man dzakarakum billah ru'yatuh, yang kalau engkau melihat orang itu mengingatkanmu kepada Allah. Baru melihat wajahnya aja bu, kita udah ingat sama akhirat. Baru melihat dia lewat di depan kita sudah mengingatkan kita kepada Allah. Maka itulah teman yang dijadikan julasauna, yang dijadikan teman yang jalis, artinya yang selalu bersama adalah teman-teman seperti itu. Jangan sampai kita lihat teman ingatnya dunia, ingatnya healing, ingatnya makan-makan, ya kan? Ini adalah mengangkat pembina itu yang kau memandangnya maka mengingatkanmu pada Allah. Kemudian yang kedua, siapakah teman yang saleh itu? Wazada fi ilmikum mantaqah. Kalau dia bicara, kalau ibu ngobrol berdialog dengan orang ini, zada fi ilmikum mantaqah, bertambah ilmu kita. Bertambah girah semangat kita untuk beribadah, bertambah iman kita kepada Allah. Inilah teman yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasul yang ketika wadzakarakum amaluhul akhirah, kalau dia berbuat sesuatu maka perbuatannya itu mengingatkan kita kepada akhirat. Kalau dia melakukan amalan itu membuat kita tergerak untuk melakukan amal yang sama untuk mendapatkan kebaikan akhir. Inilah kata Rasulullah SAW, teman-teman yang baik yang menjadi jalis, teman duduk bagi kita yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nah itu masalah teman yang terakhir, yang kelima, yaitu hendaklah kita ini memiliki wazifah. Wazifah itu adalah amalan-amalan sunnah yang dirutinkan, yang kita paksakan. Jadi harus ada amalan-amalan yang kita sukai, yang kita paksakan. Nah itu untuk membuat kita istiqomah. Kalau kita senangnya sholat malam, nah itu istiqomahkan itu. Kita senangnya itu, kita bisanya itu, maka istiqomahkan itu. Kalau kita senangnya puasa sunnah, nah itu adalah wazifah yang kita amalkan secara konsisten, secara istiqomah. Kalau kita senangnya sedekah, kita nah maka konsistenkan itu. Nah itu ibu sekalian, itu adalah 5 istiqomah. Dan di ujung orang yang istiqomah itu ibu sekalian, fadilahnya adalah husnul khatimah. Ya, fadilah itu karunia anugerah yang diberikan Allah kepada orang yang istiqomah adalah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jadi sebab seseorang su'ul khatimah salah satunya karena dia tidak karena dia tidak istiqomah dalam beramal, sehingga mafhum mukhalafahnya, ya, orang yang istiqomah itulah yang mempunyai kesempatan besar untuk wafat dalam keadaan Allah ridha kepadanya. Dalilnya di surah Fussilat
Di ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Dan orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah beramal sebagai hamba Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka nanti tatkala dia sakaratul maut akan Allah utus malaikat datang kepadanya. Ketika sakaratul maut, Allah akan mengutus malaikat rahmat datang kepadanya. Orang sakaratul maut itu takut, Bu. Kan gitu. Orang sakaratul maut itu pasti takut karena dia akan menghadapi kehidupan sesudah kematian. Maka pada saat itulah malaikat akan datang dan malaikat mengatakan, "Wala takhafu," jangan takut, kata malaikat. Ketika kita sakaratul maut menghadapi kematian, malaikat mengatakan, "Alla takhafu," jangan takut kematian. Jangan takut kehidupan sesudah kematian. Wala tahzanu, jangan sedih. Jangan sedih meninggalkan istrimu, jangan sedih meninggalkan anakmu, jangan sedih meninggalkan keluargamu. Allah yang akan mencukupi mereka. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lalu Allah memerintahkan malaikat itu untuk memberikan kabar gembira kepada orang tersebut tentang surga yang akan menjadi tempatnya kelak di akhir. Maka orang itu pun wafat dalam keadaan tenang, wafat dalam keadaan radiyah mardiyah, wafat dalam keadaan dia ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepadanya. Dan ini didapatkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina rabbunallah tsumma istaqamu." Allah berikan kepada orang-orang yang istiqamah berada di atas jalannya. Barakallahu fikum. Ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa disimpulkan dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita untuk bisa menjalankan. Allah yang sini. Teman yang jujur itu maksudnya adalah teman yang kalau memang ada sesuatu yang buruk di dalam diri kita, teman itu mengingatkan bahwa itu adalah hal yang buruk. Jadi artinya dia berteman bukan di atas kepentingan. Sebab ada orang yang berteman karena kepentingan tertentu. Kalau memang kepentingan itu masih bisa kita dapatkan di dalam diri orang itu, saya mendekatinya. Gitu. Tapi kalau ternyata yang kita inginkan sudah hilang dari orang itu, misalnya orang itu sekarang sudah pahit, gitu ya, maka dia pun meninggalkannya. Nah, ini teman yang selalu berada di dalam suka maupun di dalam duka. Kalau Khalil Rasulullah mengatakan redaksinya dengan kata Khalilullah, kan Nabi Ibrahim itu dikatakan Khalilullah. Khalilullah itu artinya kekasih Allah. Jadi maksudnya teman yang Khalil itu adalah teman yang selalu dirindukan, teman yang selalu dikangenin, teman yang selalu kita ingin senantiasa bersamanya. Nah, ini Khalil artinya teman dekat, bestie ya, teman dekat. Nah, ini teman dekat itu sekalian itu menginterpretasikan siapa diri kita. Ya, kalau misalnya kita mau melihat bagaimana keadaan agama kita, maka lihat Khalilnya, lihat agama teman dekatnya. Seperti itulah agama kita, karena sejatinya karakter ruh itu sukanya berkumpul dengan orang pada chemistry yang sama. Itu gitu, ruh itu senangnya berkumpul dengan orang-orang yang memiliki karakter ruh yang sama, gitu. Makanya Rasulullah mengatakan, "Falyanzur," maka lihatlah, "mayyukhalil," dengan siapa engkau berteman dekat, karena itu akan menentukan seperti apa agamamu. Ya, nah ibu-ibu sekalian, dalam hal ini makanya kita harus memperhatikan siapakah teman-teman kita yang kemudian menjadi rujukan perilaku kita. Kita bisa melihat, ya, kalau kita berteman dengan si fulanah misalnya, gitu ya, orientasi kita di dalam berbuat sesuatu
sesuatu itu selalu positif, misalnya gitu ya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan ketika kita berada dekat dengannya, itu selalu mengarah pada hal-hal yang positif. Nah, itulah Khalil tadi, teman yang harus dijadikan besti, yaitu yang menjadi rujukan kita dalam berbuat sesuatu. Berteman dengannya, kita merasa selalu berada di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun kita ngerasain kita dekat dengannya, kenapa sih saya jadi selalu merasa gelisah? Kenapa merasa gelisah? Karena saya kehilangan qanaah. Saya selalu merasa tidak cukup. Saya selalu merasa nikmat yang Allah berikan kepada saya itu sedikit. Karena kita selalu bandingkan dengan gaya hidupnya. Kita selalu bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Karena itulah yang menjadi goals dalam pertemanan itu. Gitu. Maka kalau kita merasakan hal itu, ibu sekalian, orang-orang seperti ini, ya jika kita merasa begitu lemah, hati kita begitu lemah, gitu ya, sehingga mudah sekali terpengaruh dengan karakter teman seperti ini, maka jadikan ia teman biasa saja. Jangan dijadikan khalil, jangan dijadikan jalis, gitu. Jadikan dia teman, karena memutus silaturahim kan nggak boleh di dalam Islam. Cuma kita harus bisa memilih mana yang menjadi khalil, mana yang menjadi jalis, mana yang hanya sekedar teman, begitu ya. Ini memang ibu sekalian kembali kepada i'tiqad ya, kembali kepada i'tiqad di dalam diri kita. Ya Bu ya, kembali kepada niat di dalam hati kita. Jika kita ingin bersungguh-sungguh istiqomah di akhir kehidupan kita, itu maka kita harus memperhatikan masalah ini. Bahwa tadi kata Rasulullah, kita bergaul dengan tukang minyak wangi, meskipun kita nggak beli minyak wanginya, paling tidak kita bisa tester, bisa nyobain, ya bisa nyobain parfumnya itu sehingga tubuh kita wangi, gitu. Kalaupun memang kita tidak mencoba minyak wangi itu, paling tidak, gitu ya, paling tidak tatkala orang itu wangi, maka kita kebawa baiknya. Maka Rasulullah kemudian memberikan permisalan teman-teman yang baik itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permisalan berteman dengan orang-orang yang buruk itu seperti berteman dengan tukang las. Teman sama tukang las itu paling enggak kena cipratan apinya. Kalau enggak kena cipratan apinya, kena baunya. Jadi tubuh kita jadi bau buat bau gosong. Nah, seperti itu Rasulullah memberikan permisalan. Ada seorang sahabat, tadinya sahabat itu sekalian. Nah, ini saya ingin sampaikan betapa pentingnya kedudukan seorang teman di dalam istiqomahnya hamba Allah. Ada dulu sahabat Rasulullah SAW, namanya Uqbah bin Abi Mu'aid namanya ya. Uqbah bin Abi Mu'aid itu sahabat di masa Makkah, di periode Makkah. Nah, Uqbah ini dulu sekalian itu berteman dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian suatu hari Uqbah mengadakan perjamuan makan. Kata Rasulullah SAW, saya mau menghadiri jamuan makanmu, tapi dengan syarat engkau harus bersyahadat. Kata Rasulullah dijadikan momentum ini untuk mengislamkan Uqbah. Maka Uqbah kemudian dengan ringan mengatakan, dan Uqbah memang sudah tertarik kepada Islam, sudah tertarik Uqbah ini kepada Islam, sudah tertarik dengan firman-firman Allah yang sering dia dengar. Itu. Lalu kemudian akhirnya Uqbah itu menerima ajakan menjadi seorang muslim dari Rasulullah, dan Rasulullah pun kemudian makan di rumahnya Uqbah sebagai tamu ya di rumahnya Uqbah. Tapi sekalian Uqbah ini pun tidak melepaskan pertemanannya dengan orang-orang kafir, tidak melepaskan pertemanannya juga dengan orang-orang yang kafir, teman dekat begitu. Salah satunya adalah dengan tuannya Bilal bin Rabah, itu siapa itu namanya, Umayyah
tuannya Bilal bin Rabah, yang menyiksa Bilal bin Rabah itu Umayyah bin Khalaf, tidak dilepaskan pertemanan dengan itu. Maka kemudian ibu sekalian, akhirnya Uqbah berjumpa dengan Umayyah bin Khalaf itu. Umayyah bin Khalaf mengatakan, kau sudah muslim? Iya, tapi buat menyenangkan Muhammad aja, katanya gitu. Padahal sebetulnya hatinya tadi udah cenderung, udah tertarik kepada Islam. Iya, saya menjadi muslim tapi hanya untuk menyenangkan Muhammad. Kata Umayyah bin Khalaf, engkau sudah mengkhianati nenek moyangmu. Kembalilah kepada agama nenek moyangmu, datangi Muhammad, katakan kalau engkau keluar dari Islam meludahi muka Muhammad. Nah ini Bu, ini yang saya sampaikan ini soal pertemanan ya, kaitannya dengan iman seseorang. Gitu. Uqbah ini nurut Bu pada akhirnya. Nurut kepada Umayyah bin Khalaf, nurut datang kepada Nabi Muhammad, lalu dia mengikrarkan kembali kekafirannya di hadapan Muhammad. Bahkan Uqbah meludahi wajah mulia baginda Rasulullah SAW sampai diludahi. Sampai pada saat itu turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencela Uqbah, bahwa nanti Uqbah di dalam Al-Quran tersebut dikatakan Uqbah nanti di neraka akan menyesal karena tidak melepaskan pertemanannya dengan orang-orang kafir. Gitu. Jadi ini salah satu hikmah. Oleh karena itu dalam hikayat ibu sekalian, ketika ada seorang laki-laki yang membunuh 99 orang plus 1 jadi 100, apa nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama? Pergilah kau ke satu tempat, suruh pergi ke satu tempat, hidup engkau di sana, karena memang tempat itu adalah lingkungan yang positif, lingkungan yang baik, lingkungan yang ditempati orang-orang saleh yang bisa menjaga keimanannya. Gitu ya. Nah ini di ujung ini ingin saya sampaikan, maksudnya sampai seperti inilah keadaan teman-teman yang buruk bisa mempengaruhi diri kita, bahkan Uqbah sampai menjadikan dirinya kembali kafir sesudah dia beriman. Gitu. Nah ya, tidak seperti itu. Bagaimana caranya? Ya, dijadikan bestie, teman dekat, mana yang biasa-biasa saja, mana yang sekedar teman gitu ya. Nah itu dilihat dari bagaimana pengaruhnya terhadap keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Tutup ya.